Puji Tuhan, shalom saudara. Kami percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan dan memiliki kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu mari kita gunakan kekuatan yang kita miliki mulai hari ini, mulai saat ini untuk menyambut Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita harus memiliki kehidupan yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang kudus adanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Biarlah kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang kudus selalu dipuji, diagungkan, dimuliakan. Biarlah kemuliaan akan kami naikkan bagi Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah di hadapan tata Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan hadirat-Mu Tuhan kami naikkan terus menerus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu.
Kudus. Kudus Engkau Tuhan, kudus Engkau Allahku. Haleluya, haleluya. Biar kami mau datang terus Tuhan di hadapan, membawa seluruh kekudusan dalam hidup kami. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga
Biarlah surga bumi menyembah Engkau Tuhan Allah yang kudus, dan berhiaskan kekudusan di hadapan Tuhan. Seperti yang Engkau firmankan kepada kami, supaya kami memiliki kehidupan yang kudus. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus adanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu saat ini, sekarang ini. Karena firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada kami semua boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dan sukacita menyertai kita sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10. Begitu biarlah kita sama-sama gunakan waktu yang ada untuk kita dekat dengan Tuhan. Dan pada saat sekarang ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kehebatan kuasa Yesus. Ya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 20. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai ayat ke-20. Saya bacakan ayat ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hebat. Tidak ada duanya, hanya Yesus saja. Dikatakan dalam ayat ini bahwa kehebatan daripada Tuhan itu dia mati, bangkit. Mati dan bangkit. Kita tahu bahwa semua manusia yang pernah ada dalam dunia ini, tidak ada satupun seperti Yesus. Mati, bangkit, dan hidup selamanya. Ada yang mati, bangkit, dan mati lagi. Dalam Alkitab tulis itu Lazarus. Tapi Tuhan Yesus itu beda dengan manusia yang lain. Tidak ada yang sama seperti Yesus. Dia mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa. Ya, ini Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga dikatakan di sini dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Bukan saja mati dan bangkit dan hidup selamanya, tapi dia juga ada di dalam kerajaan surga. Ya, dia duduk di sebelah kanan Bapa, ada di surga. Tidak ada orang yang ada dalam dunia ini di Yesus, baik nabi-nabi terkenal, nabi-nabi besar, seperti Musa, seperti Abraham, itu dia ada yang dapat menyamai Yesus. Dia ada di dalam kerajaan surga. Jadi dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Walaupun sekarang ini kita tahu alat-alat canggih, orang dapat ada di atas, di bulan, tapi tidak ada seorang pun yang pernah ada, dapat ada di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita tahu dalam Filipi itu jelas dikatakan bahwa dalam nama Yesus segala yang ada di langit, segala ada yang di atas bumi, yang di bawah bumi itu bertekuk lutut, bersujud, menyembah kepada Yesus. Wah, jadi semua yang ada dalam dunia ini, ya, di surga, baik juga yang tidak kelihatan, dunia tidak kelihatan, semuanya tunduk atas perintah Yesus. Tunduk
taat apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan ayat ini dikatakan juga, kalau Tuhan kita itu hebat, mati dan bangkit dan hidup untuk selamanya, dan dia ada di dalam kerajaan surga, ya. Nah, itu dikatakan dalam ayat 19 tadi kita baca, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yang percaya. Jadi bagi orang yang percaya pada Yesus, itu menerima kuasa, kehebatan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Asalkan percaya yang sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, bukan kepercayaan campuran, ya, percaya dengan hari, dengan bulan, dengan tahun. Kan banyak orang dalam dunia ini kepercayaannya itu campur, tidak hanya satu, tapi banyak macam kepercayaan yang dipegang. Kalau mau membangun rumah, itu cari tanggal dan hari pindah rumah, baik juga untuk menikahkan anaknya juga, ya itu mencari bulan-bulan, tahun-tahun yang bagus. Ya, nah bagi kita yang percaya pada Tuhan, kita tidak perlu percaya dengan yang dipercayai oleh banyak orang, memegang hari, bulan, dan tahun. Ya, saya saja pengalaman dalam hidup ini, kalau saya bangun tempat ibadah ini dan pastori itu pas bulannya bulan Suro, bulannya yang tidak baik, ya. Oleh banyak orang tidak mau punya kerja, ya punya pekerjaan itu di bulan Suro. Dia carinya bulan besar. Nah, ini beberapa kali saya lakukan inovasi gereja di tempat ini bulan Suro. Kenapa bulan Suro? Bukan artinya saya memilih tanggal bulan yang tidak baik, tapi memang ada uang, ada berkat pada saat itu. Dan itu pun juga saya ambil pada saat itu, bulannya bulan Suro. Jadi tukangnya ada, semua peralatan yang dibutuhkan semuanya ada dengan mudah, tidak sulit, ya. Bahkan juga saya mantu anak yang kedua itu juga bulan Suro. Karena apa? Anak saya menentukan, dia tidak tahu bulan baik, tahun baik, tidak tahu dia. Dia katakan, Pak, saya tanggal ini, bulan ini saya mau menikah. Lalu saya tidak buka tanggalan, lihat bulannya bulan apa, tidak. Saya katakan, oke, kalau kamu pilih tanggal itu, Bapak setuju. Pas setelah itu saya lihat, oh bulan Suro. Jadi baik bangun gereja renovasi tempat ini, bangun pastori juga yang saya bangun, ya bahkan juga saya punya kerja, itu tidak cari bulan yang bagus, yang besar, ya. Tapi nyatanya semua dapat berjalan dengan baik. Ya, puji Tuhan. Ada yang percaya dengan hari, cari weton. Ada tetangga bangun rumah, itu cari paing. Ya, paing. Paing itu katanya pahit. Jadi tidak dimakan nonol kayunya di atas. Nah, kalau kayu biasa ya dimakan nonol. Ya kalau kayunya besi, seperti sekarang ini konstruksinya semuanya besi, nonol tidak akan kuat makan besi yang ada itu. Kalau kayu yang tidak baik, tetap kita pilih, ya itu hari paing, kemis paing, ya itu tetap akan dimakan dengan rayap yang ada. Saya punya pastori yang lama, itu saya bangun dengan kayu kelapa yang tua. Saya beli sengaja yang tua, kalau dipaku itu bengkong, itu pun dimakan rayap, tiangnya, kapnya, dimakan rayap. Ya, nah ini, jadi jangan kita percaya dengan hari, dengan bulan, dengan tahun lagi. Biasanya orang Tionghoa itu mereka pegang tahun. Ini tahun apa? Tahun monyet. Tahun apa ini? Tahun naga.
Wah, naga itu bagus, raja ya. Kalau tahun monyet itu jangan, apalagi tahun tikus, ngetekno duit itu tikus. Nah, ini tidak boleh kita percaya. Kalau kita percaya Yesus, ya Yesus saja. Tidak usah cari waktu yang baik. Ada orang mati ya gitu juga. Ada keluarga bingung. Yang satu ngomong sekarang diberangkatkan. Yang satunya lagi bilang, oh tidak baik. Baiknya itu besok. Ya, atau besok lusa, 1 minggu lagi. Jadi keluarga ini menjadi bingung. Nah ini, kalau kita tidak punya pegangan, iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan, nah kita percaya aja apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita tidak akan bingung. Kita bingung karena membuat diri kita bingung, mendengarkan suara-suara dari bermacam-macam kepercayaan. Ya, kalau kita percaya Yesus ya kita pegang saja firman Tuhan itu yang ampuh, yang betul, yang benar-benar dapat dipercaya. Ya, nah kita akan lihat sini dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi betul-betul kita percaya pada Yesus. Apa dikatakan oleh firman-Nya kita lakukan, kita percaya itu firman Tuhan ya dan amin. Tidak pernah dusta. Tuhan tidak pernah dusta. Tidak pernah dia ingkar janji. Apa yang dijanjikan itu pasti ditepati. Nah, saya akan berikan contoh di sini. Bagi yang percaya, dia bisa menikmati, merasakan kuasa Yesus yang besar itu. Ya, kalau kita baca di sini di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 29. Markus pasal 5 di sini. Injil Markus pasal 5 ayat yang ke 25 sampai 29 ya. Ini saya berikan contoh tentang seorang perempuan sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Saya bacakan sini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan dari penyakitnya. Wah, ini saya berikan contoh, ini penyakit yang hebat, penyakit yang bukan ringan, penyakit berat, pendarahan, wanita pendarahan 12 tahun lamanya. Kalau ada seorang wanita dalam 1 bulan 2 kali mereka mengeluarkan lelehan darah, itu sudah bingung. Biasanya 1 bulan sekali, ini 1 bulan 2 kali. Ini dikatakan perempuan ini sakit. Sakitnya bukan ringan, sakit berat. Dan ini perempuan dulunya kaya. Dia sakit pendarahan 12 tahun. Lamanya dia sudah berusaha dengan kekayaan yang ada mendatangi tabib-tabib untuk minta pertolongan untuk ditangani penyakitnya. Dikatakan oleh Alkitab tadi tidak sembuh, malahan penyakitnya bertambah berat ini. Nah, tapi untung perempuan ini pada waktu sakit yang berat ini, sehingga tidak satupun manusia menyembuhkan, dia ingat. Tentunya perempuan ini banyak mendengar berita-berita tentang
Tuhan Yesus. Bisa juga tetangganya, bisa juga keluarganya, bisa juga kenal sahabatnya memberitahukan bahwa Yesus itu hebat, bisa menyembuhkan segala penyakit. Penyakit apapun bisa sembuh, penyakit ringan, penyakit berat, semua dapat disembuhkan. Bahkan mati bisa bangkit. Tentunya perempuan ini banyak mendengar dari tetangga, keluarga yang diberitahukan. Maksud tetangga keluarga ini, supaya perempuan ini dapat sembuh dari sakitnya kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah manusia tidak bisa berbuat apa-apa menolong dia, pada saat hartanya habis, dia ingat cerita yang dia dengar dari banyak orang, dari saudaranya, keluarganya, tetangganya, memberitahukan bahwa Yesus itu hebat, Yesus itu berkuasa, bisa menyembuhkan penyakit apapun juga, dia dapat menyembuhkan. Itu ayat ini dikatakan, pada saat dia ingat mendengar berita tentang Yesus, ayat yang ke-27 tadi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus berbelakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi perempuan ini, dia percaya. Apa yang dia dengar itu, di mana Tuhan Yesus telah menolong banyak orang yang sakit, sakit ringan, sakit berat, apapun juga, bahkan mati, dapat dibangkitkan. Dia percaya juga bahwa Yesus juga dapat menyembuhkan dia. Sekalipun sudah 12 tahun, lamanya penyakit pendarahan. Bayangkan, kalau orang sakit pendarahan itu tentunya kita dapat tahu, wajahnya pucat, kekuatannya tidak ada, lemes gitu, mau berjalan jauh tidak bisa, tidak kuat, apalagi 12 tahun ini saudaraku. Nah, saat dia teringat cerita tentang Tuhan Yesus yang dia dengar dari keluarga tetangga, kenal sahabatnya, bahwa Yesus itu hebat, Yesus itu berkuasa, ajaib, maka dia mencari Yesus. Dia dengar bahwa Yesus ada di satu tempat, dia datang ke sana. Walaupun dengan kekuatan yang ada, yang dia pakai untuk dekati Tuhan Yesus, dan untuk dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, dia melihat orang banyak, dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Wah, ini hebat. Ya. Jadi iman datang itu di dalam Alkitab berkatakan bahwa iman datang itu dari mendengarkan firman Tuhan. Itu kita perlu banyak mendengar firman Tuhan. Perlu kita banyak membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan kita baca, kita dengar itu dapat menguatkan iman kita. Ya, iman kita menjadi kuat. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita kuat menghadapi semuanya itu. Perempuan ini, dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia berusaha, sekalipun Tuhan Yesus dikerumuni orang banyak, dia berusaha untuk menjamah. Jangankan maju, jamah. Dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Wah, ini imannya luar biasa. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Setelah dia menjamah, perempuan ini menjamah Tuhan Yesus jubahnya. Betul dia sembuh. Saat itu juga berhenti lelehan darahnya. Tidak lagi meleleh darahnya. Dia sembuh. Nah, lalu kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Perlu kita juga memberitahukan pada keluarga kita, tetangga kita, kenalan sahabat kita, bahwa Yesus kita yang kita sembah, yang kita puji adalah Yesus yang hebat. Dia ada duanya, mati bangkit, dan dia sekarang ada di dalam kerajaan surga. Dan dia dapat menolong apapun masalahmu, persoalanmu, sakitmu, dia dapat menolong kita sekalian. Asal kita datang dengan iman, dengan kepercayaan yang kita miliki dalam kehidupan kita ini seperti wanita ini. Ya, nah, lalu kita lihat lagi di sini di bawahnya juga dikatakan bahwa
ada anak kepala rumah ibadat itu sakit keras, umur 12 tahun. Tadi pendarahan 12 tahun. Ini anak perempuan, ya, anak kepala rumah ibadah itu sakit keras. Dia datang mencari Yesus, memberitahukan bahwa anaknya sakit keras, minta tolong sama Tuhan Yesus untuk menjamah, menyembuhkannya. Pada saat dia ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, ada tetangganya, kenalan sahabatnya dari rumah datang memberitahukan bahwa anaknya tidak ada lagi, meninggal, mati, dikatakan gitu. Nah, saat Tuhan Yesus mendengar bahwa anak kepala rumah ibadat ini meninggal, lalu Tuhan Yesus katakan, percayalah engkau. Ya. Dikatakan jangan takut, percaya saja. Memang kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah persoalan, sakit penyakit, lalu banyak macam-macam omongan dari orang lain. Wah, penyakitmu sulit kalau sembuh. Ya. Kalau sudah gini, sulit dihadapi, diatasi. Nah, itu jangan kita dengarkan perkataan manusia seperti Yesus pada saat mendengar perkataan berita bahwa anak kepala umat ibadat ini meninggal, anaknya meninggal, Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Memang kadang-kadang perkataan manusia itu membuat iman kita goyang, iman kita bimbang. Ya, nah itu biarlah kita lebih percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dengan kepala rumah ibadat, dia datang ke rumah dan dilihat orang banyak menangis karena anak kepala rumah ibadat ini meninggal. Lalu Tuhan Yesus datang menjamah anak itu dan dibangkitkan, dikatakan talikum, yang berarti hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Jadi Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang yang mati. Dia sendiri mati bangkit kok. Tentunya dia dapat membangkitkan orang yang mati. Kalau orang mati tidak bisa bangkit, jangankan membangkitkan orang yang mati dan lain, tidak bisa. Nah ini Tuhan Yesus tadi dikatakan, Efesus tadi, bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit hidup selama-lamanya. Maka dia juga dapat membangkitkan orang yang mati. Wah ini hebat. Berapa kali Tuhan Yesus membangkitkan, Lazarus dia bangkitkan. Ada anak waktu mati di tengah jalan, dipikul ke tempat makam, dihentikan oleh Tuhan Yesus, dibangkitkan. Juga kita tahu Tabita itu juga dalam Kisah Rasul, mati bangkit itu juga. Wah hebat sekali. Ya. Nah, itu mari sama-sama apa yang kita baca, apa yang kita dengar firman Tuhan, kita yakin, kita percaya. Jangan kita percaya dengan perkataan manusia, banyak yang kita dengarkan, itu membuat iman kita goyah, iman kita lemah, ya, sehingga tidak ada kuasa dan mujizat terjadi dalam iman kita sekalian. Kalau kita percaya apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan, itu akan terjadi bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Dan kita lihat di sini bagi contoh yang ketiga, Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 10, cerita tentang Petrus. Ya. Dia datang ke dalam rumah ibadah. Di situ di depan rumah ibadah itu ada orang lumpuh sedang menantikan situ. Dan dikatakan, aku tidak punya uang. Apa yang aku punya dalam nama Yesus, bangkitlah engkau. Maka orang itu bangkit. Ya, dia percaya Yesus, dia bangkit. Petrus dia katakan, aku tidak punya uang, tidak punya emas, tidak punya perak. Yang aku punyai, Tuhan Yesus, aku berikan kepadamu. Begitu dipegang tangannya, dikatakan dalam nama Yesus, jalan. Betul. Akhirnya orang lumpuh ini
dia berjalan, masuk ke dalam rumah Tuhan, ikut sama-sama beribadah, ikut sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, puji Tuhan. Mungkin pada saat sekarang ini kita menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah, persoalan. Percaya Yesus yang ajaib, Yesus yang hebat dapat menolong hidupmu, hidupku. Saya juga merasakan kehebatan Tuhan Yesus. Saya sakit, ya bukan sakit ringan, ginjal bocor, Tuhan sembuhkan. Sampai sekarang ini saya bisa kembali melayani firman Tuhan. Bukan saya saja, tapi juga Bapak Ibu sekalian yang mendengar ibadah online ini juga engkau merasakan, engkau juga akan menerima kuasa, kehebatan Tuhan Yesus terjadi dalam hidupmu. Bagi manusia tidak ada mustahil, bagi Tuhan itu tidak mustahil. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah sampaikan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian, terutamanya iman kita, sehingga kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Yang penting iman kita teguh, tidak goyang. Hanya Yesus, hanya firman yang kita percayai. Kita sama-sama akan dudukkan kepala kita datang pada Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami sampaikan hamba-Mu, sehingga kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu diberkati Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan yang berkuasa, yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit, sakit ringan, sakit berat, bahkan yang mati bangkit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami, bagi kami semuanya sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua saat sekarang ini, dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, rohani kami. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.